Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, pernahkah kita membayangkan hidup di zaman di mana kebohongan dianggap sebagai kebenaran, kezaliman merajalela, dan orang-orang kehilangan pegangan dalam agamanya? Itulah gambaran fitnah akhir zaman yang akan mencapai puncaknya dengan munculnya Dajjal. Dajjal bukan sekadar tokoh dalam cerita atau legenda, tetapi dia adalah ujian terbesar bagi umat manusia, sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis sahih. Fitnahnya begitu besar, hingga orang-orang yang awalnya beriman bisa tergelincir ke dalam kesesatan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri berdoa agar umatnya dijauhkan dari bahaya Dajjal. Lalu siapa sebenarnya Dajjal? Mengapa dia disebut sebagai fitnah terbesar umat manusia? Bagaimana tanda-tanda kedatangannya? Dan yang lebih penting, bagaimana cara kita melindungi diri dari fitnahnya? Di video ini, kita akan membahas semuanya berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis, agar kita bisa lebih waspada dan mengambil pelajaran dari peringatan yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita simak dengan hati yang terbuka dan penuh kesadaran, karena memahami fitnah Dajjal bukan hanya tentang mengetahui sosoknya, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa tetap teguh di atas kebenaran di tengah zaman penuh fitnah ini. Siapa Dajjal? Dajjal bukan sekadar tokoh fiksi atau mitos untuk menakut-nakuti. Dalam banyak hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan umatnya tentang munculnya Dajjal di akhir zaman sebagai ujian terbesar bagi keimanan manusia. Dajjal berasal dari kata Dajjala yang berarti menutupi atau menyamarkan. Ini menggambarkan sifatnya yang menipu, membuat kebenaran tampak seperti kebatilan dan kebatilan tampak seperti kebenaran. Hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan Dajjal sebagai sosok manusia yang memiliki ciri fisik khusus. Ia buta di mata kanannya dan matanya seperti anggur yang mengapung. Di antara kedua matanya terdapat tulisan kafara yang berarti kafir. Tulisan ini bisa dibaca oleh setiap muslim yang beriman, baik yang terpelajar maupun yang buta huruf. Dia memiliki rambut keriting dan tubuhnya besar serta kuat. Dia akan muncul dari arah timur, tepatnya di daerah Khurasan. Sekarang mencakup wilayah Iran, Afghanistan, dan sekitarnya. Dia akan berkeliling dunia, kecuali dua kota suci, Mekah dan Madinah, karena dijaga oleh malaikat. Namun, yang membuat Dajjal benar-benar berbahaya bukanlah fisiknya, melainkan fitnah dan tipu dayanya. Ia akan mengaku sebagai Tuhan dan melakukan berbagai keajaiban palsu untuk menyesatkan manusia. Beberapa keajaiban yang akan ditampakkan oleh Dajjal, yaitu menghidupkan orang mati, padahal itu hanyalah ilusi dan tipu daya syaitan, menurunkan hujan dan menjadikan tanah yang tandus menjadi subur, membawa makanan dan kekayaan. Orang yang mengikuti Dajjal akan diberikan kemakmuran, sementara yang menolaknya akan dibuat miskin dan kelaparan. Mengubah siang menjadi malam dan melakukan hal-hal yang tampaknya melebihi batas kemampuan manusia. Bayangkan jika seseorang datang dengan kemampuan luar biasa seperti itu dan mengklaim bahwa dirinya adalah Tuhan. Apakah kita akan mampu menolaknya? Itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkali-kali memperingatkan umatnya agar berhati-hati terhadap Dajjal. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Tidak ada satupun nabi kecuali mereka pasti memperingatkan umatnya tentang Dajjal. Aku akan memberitahukan kepada kalian sesuatu yang belum pernah diberitahukan oleh seorang nabi pun sebelumku. Sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah matanya, sedangkan Allah tidaklah buta sebelah mata." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah poin penting. Allah Maha Sempurna, sedangkan Dajjal memiliki kekurangan. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa menandingi keagungan Allah, dan siapapun yang mengaku sebagai Tuhan pasti seorang pendusta. Dajjal akan berusaha meyakinkan manusia bahwa dia memiliki kekuatan Tuhan, tetapi pada hakikatnya,
Semua itu hanyalah tipu daya dan ujian bagi keimanan kita. Fitnah terbesar Dajjal. Saudara-saudaraku, fitnah Dajjal bukan sekadar kebohongan biasa. Ia adalah ujian terbesar yang akan mengguncang iman manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sejak penciptaan Adam hingga hari kiamat, tidak ada fitnah yang lebih besar dari Dajjal." Hadis riwayat Muslim. Kenapa fitnah Dajjal begitu dahsyat? Karena ia akan mengaburkan batas antara kebenaran dan kebatilan. Apa yang selama ini kita yakini sebagai benar bisa terlihat salah di mata orang-orang yang lemah imannya, dan sebaliknya, kebatilan akan tampak sebagai kebenaran. Bayangkan Dajjal datang dengan kemampuan luar biasa. Ia bisa membuat tanah yang kering menjadi subur, menghidupkan orang mati, menurunkan hujan di daerah yang kekeringan, dan membawa makanan serta kemakmuran bagi yang mengikutinya. Bagi orang-orang yang sedang menderita, ini tentu godaan yang luar biasa besar. Mereka yang lapar, miskin, atau sakit bisa dengan mudah tergiur oleh janji-janji Dajjal. Tapi apa harga yang harus dibayar? Dajjal akan meminta manusia untuk mengakuinya sebagai Tuhan. Barang siapa yang tunduk kepadanya akan diberikan kesenangan dunia. Namun, ini hanyalah tipuan. Kekayaan yang ia berikan hanyalah fata morgana. Makanan yang ia sediakan hanya bersifat sementara. Dan kebahagiaan yang ia janjikan hanyalah kebohongan. Salah satu fitnah terbesar Dajjal adalah kemampuannya membolak-balikkan realitas. Dia akan membawa sesuatu yang tampak seperti surga dan neraka. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan bahwa justru neraka yang dibawa Dajjal adalah surga di sisi Allah. Dan surga yang ia tawarkan sebenarnya adalah neraka. Bagaimana jika seseorang tetap beriman? Dajjal tidak akan tinggal diam. Dia akan mengintimidasi, menyiksa, bahkan membunuh mereka yang menolak untuk mengikutinya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Dajjal akan membelah seorang lelaki menjadi dua bagian, lalu menghidupkannya kembali. Orang-orang yang menyaksikan ini akan terkagum-kagum dan banyak yang akhirnya tunduk kepadanya. Namun, orang yang beriman akan tahu bahwa ini hanyalah tipu daya. Disinilah letak bahayanya. Dajjal tidak hanya mengandalkan ancaman, tetapi juga ilusi yang begitu nyata. Iman seseorang akan diuji sampai batasnya. Jika seseorang tidak memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah, ia bisa saja tergoda untuk mengikuti Dajjal demi keselamatan atau kenyamanan sementara. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus mengingatkan kita untuk mempersiapkan diri dan menjaga keimanan, karena ketika fitnah Dajjal datang, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita selain pertolongan Allah dan keteguhan hati dalam agama. Tanda-tanda kemunculan Dajjal. Kemunculan Dajjal bukanlah sesuatu yang tiba-tiba terjadi, melainkan didahului oleh berbagai tanda yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan peringatan agar kita waspada dan tidak terjerumus dalam fitnahnya. Berikut beberapa tanda besar menjelang munculnya Dajjal. Pertama, meningkatnya kerusakan moral dan hilangnya iman. Sebelum Dajjal muncul, manusia akan mengalami kemerosotan akhlak. Kemaksiatan dianggap hal biasa, orang lebih mencintai dunia daripada agama, dan kebaikan menjadi sesuatu yang langka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh dengan penipuan. Saat itu, pendusta dipercaya, orang jujur didustakan, pengkhianat diberikan amanah, dan orang amanah dianggap pengkhianat. Hadis riwayat Ahmad. Di zaman ini, kita bisa melihat bagaimana nilai-nilai Islam semakin pudar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang lebih tertarik dengan harta, kekuasaan, dan popularitas daripada mencari ridha Allah. Kedua, fitnah dan kekacauan di seluruh dunia. Dajjal akan muncul di saat dunia berada dalam kekacauan besar. Peperangan terjadi di mana-mana, banyak negara yang mengalami kehancuran,
dan manusia kehilangan rasa kemanusiaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa di akhir zaman akan ada banyak fitnah yang membuat orang bingung antara yang benar dan yang salah. Kita bisa melihat banyak konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia. Perpecahan antar umat Islam semakin tajam, sementara musuh-musuh Islam semakin kuat. Ini bisa menjadi salah satu tanda bahwa dunia sedang menuju ke zaman penuh fitnah. Ketiga, kekeringan dan kelaparan melanda. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa sebelum Dajjal muncul, dunia akan mengalami kekeringan panjang selama 3 tahun berturut-turut. Tahun pertama, hujan akan berkurang sepertiga dari biasanya. Tahun kedua, hujan hanya turun sepertiga dari tahun sebelumnya. Tahun ketiga, tidak ada hujan sama sekali, sehingga tumbuhan tidak tumbuh dan hewan ternak mati kelaparan. Kelaparan dan kesulitan ekonomi akan membuat banyak orang berada dalam kondisi putus asa. Inilah yang akan dimanfaatkan oleh Dajjal untuk menarik pengikut dengan memberikan makanan dan kemakmuran kepada mereka yang mau mengikutinya. Keempat, munculnya pemimpin zalim dan kejahatan merajalela. Sebelum Dajjal datang, dunia akan dipenuhi dengan pemimpin yang zalim. Mereka menindas rakyat, menegakkan hukum secara tidak adil, dan hanya mementingkan kepentingan pribadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan bahwa akan muncul banyak pemimpin yang lebih mementingkan dunia dan meninggalkan ajaran Islam. Ketika kezaliman merajalela, orang-orang yang lemah iman akan lebih mudah tergoda untuk berpihak pada kekuatan yang tampaknya bisa memberikan keuntungan duniawi. Dajjal akan datang sebagai penyelamat palsu bagi mereka yang putus asa dengan keadaan dunia. Kelima, masyarakat tidak lagi peduli pada ilmu dan kebenaran. Di akhir zaman orang tidak lagi mencari ilmu agama. Mereka lebih suka mendengar pendapat yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, meskipun bertentangan dengan syariat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Di antara tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu, tersebarnya kebodohan, diminumnya khamr, dan merajalelanya perzinaan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika ilmu agama tidak lagi dipelajari dan dipraktikkan, umat Islam akan semakin mudah tertipu oleh fitnah Dajjal. Orang yang tidak memahami ajaran Islam dengan baik akan lebih mudah terjerumus dalam kebohongan dan tipu dayanya. Keenam, munculnya banyak nabi palsu. Sebelum Dajjal datang akan ada banyak orang yang mengaku sebagai nabi. Dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa akan muncul 30 Dajjal kecil sebelum kemunculan Dajjal yang sebenarnya, dan masing-masing dari mereka akan mengaku sebagai utusan Allah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Fenomena ini sudah mulai terjadi di berbagai tempat, di mana beberapa orang mengaku sebagai nabi atau Mesias, mengklaim mendapat wahyu, dan menyesatkan banyak pengikut. Ini adalah salah satu tanda bahwa dunia semakin dekat dengan fitnah Dajjal. Dan ketujuh, Mekah dan Madinah tetap aman dari Dajjal. Salah satu tanda yang paling jelas adalah bahwa Dajjal tidak akan bisa memasuki dua kota suci, Mekah dan Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada satupun negeri di dunia kecuali akan diinjak oleh Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Tidak ada satu jalan pun di dalamnya kecuali dijaga oleh malaikat dalam barisan-barisan yang rapat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saat Dajjal mendekati Madinah, ia akan dibuat gemetar dan tidak bisa masuk. Sebaliknya, banyak orang munafik yang selama ini tinggal di Madinah akan keluar untuk bergabung dengan Dajjal. Bagaimana melindungi diri dari fitnah Dajjal? Fitnah Dajjal adalah ujian terbesar yang akan dihadapi umat manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan banyak peringatan dan cara agar kita bisa melindungi diri dari tipu dayanya. Berikut adalah beberapa langkah penting yang harus kita lakukan. Pertama, menghafal dan mengamalkan 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Salah satu perlindungan utama dari fitnah Dajjal
adalah membaca, memahami, dan mengamalkan 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, dia akan terlindungi dari fitnah Dajjal." Hadis riwayat Muslim. Mengapa surat Al-Kahfi? Karena dalam surat ini terdapat kisah tentang Ashabul Kahfi, sekelompok pemuda beriman yang Allah lindungi dari fitnah zaman mereka. Ini mengajarkan bahwa keimanan dan keteguhan hati dalam kebenaran adalah kunci utama menghadapi fitnah Dajjal. Maka dari itu, biasakan membaca surat Al-Kahfi setiap Jumat dan berusaha menghafal serta memahami maknanya. Kedua, menjauh dari Dajjal dan tidak mencari tahu tentangnya secara fisik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan agar umat Islam tidak mendekati Dajjal. Jika kita mendengar bahwa Dajjal telah muncul di suatu tempat, kita diperintahkan untuk menjauhinya karena daya tarik dan tipu dayanya sangat kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa mendengar tentang Dajjal, maka hendaklah ia menjauhinya. Demi Allah, seseorang akan mendatanginya dalam keadaan merasa beriman, lalu dia akan mengikuti Dajjal karena fitnah-fitnah yang dibawa." Hadis riwayat Abu Dawud. Ini adalah peringatan bagi kita agar tidak meremehkan bahaya Dajjal. Bahkan orang yang merasa imannya kuat pun bisa terperdaya jika mencoba menghadapinya tanpa perlindungan yang cukup. Ketiga, memperkuat keimanan dan menjauhi syubhat. Dajjal akan membawa fitnah berupa harta, kekayaan, makanan, bahkan seolah bisa menghidupkan orang mati. Orang yang lemah imannya akan mudah tertipu dan menganggap Dajjal sebagai penyelamat. Maka dari itu kita harus selalu memperbarui keimanan dengan memperbanyak ibadah dan amal saleh. Tidak terbuai oleh gemerlap dunia yang menipu. Menjauhi segala bentuk syubhat, keraguan dalam agama, dan selalu berpegang teguh pada ajaran Islam yang murni. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya." Quran Surat Al-Isra ayat 36. Keempat, berdoa memohon perlindungan dari fitnah Dajjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa yang harus kita baca dalam setiap salat sebelum salam, yaitu, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari keburukan fitnah Dajjal." Hadis riwayat Muslim. Doa ini harus menjadi bagian dari rutinitas ibadah kita, agar Allah senantiasa melindungi kita dari berbagai fitnah, termasuk fitnah Dajjal. Kelima, tinggal di tempat yang dijaga dari Dajjal. Dalam hadis disebutkan bahwa ada 2 kota yang tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal, yaitu Mekah dan Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada satu pun negeri melainkan akan diinjak oleh Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Tidak ada satu celah pun dari pintu-pintu masuk kedua kota itu, kecuali dijaga oleh malaikat dalam barisan yang rapat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Meskipun tidak semua orang bisa tinggal di Mekah dan Madinah, ini menunjukkan bahwa tempat-tempat yang penuh dengan iman dan kebaikan akan menjadi benteng dari fitnah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu berada di lingkungan yang baik bersama orang-orang saleh dan menjauh dari lingkungan yang penuh maksiat. Keenam, menghindari gaya hidup materialistis dan cinta dunia. Salah satu strategi Dajjal adalah menggoda manusia dengan dunia. Ia akan menawarkan kekayaan, makanan, dan segala kenikmatan duniawi bagi siapa saja yang mau tunduk kepadanya. Orang yang hatinya terpaut dengan dunia akan mudah tergoda oleh tipu daya ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk memiliki sikap zuhud, yaitu tidak terlalu mencintai dunia
dan lebih fokus pada kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan, dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak-anak." Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Semakin kita melepaskan diri dari kecintaan berlebihan terhadap dunia, semakin kecil kemungkinan kita akan tertipu oleh fitnah Dajjal. Dan ketujuh, berpegang teguh pada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar selamat dari fitnah Dajjal, kita harus kembali kepada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah memberikan petunjuk yang jelas tentang bagaimana menghadapi fitnah akhir zaman. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tinggalkan di antara kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Kitabullah dan Sunnahku." Hadis riwayat Malik. Oleh karena itu, kita harus selalu belajar dan mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, serta menjauhi ajaran-ajaran sesat yang bisa melemahkan iman kita. Sahabat Islamic Reminder yang dirahmati Allah, Dajjal adalah ujian besar bagi umat manusia. Fitnahnya tidak hanya terjadi di akhir zaman, tetapi juga bisa kita rasakan saat ini dalam bentuk kebohongan, penyesatan, dan godaan dunia yang menipu. Mari kita perkuat iman, jauhi kebatilan, dan selalu berpegang teguh kepada ajaran Islam. Karena hanya dengan iman yang kuat, kita bisa selamat dari fitnah dunia, baik itu dari Dajjal atau godaan lainnya. Semoga Allah menjaga kita dari fitnah Dajjal dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang tetap teguh dalam iman. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak saudara kita yang mendapat manfaat dari kajian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.